Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kita memasuki perkuliahan perdana kita, yakni di pertemuan pertama dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar, pengertian dan ruang lingkup perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebagai pengantar ya, sumber daya manusia merupakan aset strategis dalam organisasi. Keunggulan kompetitif suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, modal, maupun sistem, tetapi sangat bergantung pada kualitas manusia yang mengelola dan menjalankannya. Jadi di dalam era globalisasi, digitalisasi, dan persaingan yang semakin kompleks, organisasi dituntut memiliki perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang sistematis agar mampu menghadapi perubahan lingkungan. Oke, itu sebagai pengantar ya. Nah, jadi penting untuk uh, memiliki kualitas sumber daya manusia, karena ini berhubungan dengan banyak hal ya yang berkaitan dengan kompetisi sesama organisasi bisnis ya, kemudian juga berkaitan dengan ekspansi, globalisasi ya, kemudian juga digitalisasi. Ini semuanya dituntut pentingnya adanya aktivitas perencanaan dan pengembangan SDM. Jadi perencanaan dan pengembangan SDM menjadi bagian penting dari manajemen ya, manajemen strategis organisasi. Tanpa perencanaan SDM yang baik, organisasi akan mengalami berbagai persoalan ya, seperti kekurangan tenaga kerja yang kompeten, kemudian nanti ketidaksesuaian kompetensi, rendahnya produktivitas, dan lemahnya inovasi organisasi. Jadi organisasi kalau pegawainya tidak kompeten tentu berpengaruh terhadap produktivitas atau ketidaksesuaian kompetensi yang dibutuhkan, sehingga organisasi akan sulit berinovasi. Maka penting perencanaan SDM karena ini berkaitan dengan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan ya. Sedangkan pengembangan SDM berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan dan potensi individu agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau perencanaan berhubungan dengan rencana masa yang akan datang, SDM seperti apa yang dibutuhkan. Setelah SDM diperoleh, maka perlu dikembangkan dengan cara meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta potensinya. Nah, agar apa organisasi menjadi optimal dalam aktivitasnya. Dengan demikian, perencanaan pengembangan SDM tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat ini, tetapi juga mempersiapkan organisasi pada tantangan masa depan. Nah, jadi seperti itu. Jadi perencanaan ini nanti bertujuan untuk menyiapkan SDM di masa yang akan datang. Tetapi sebelum mereka berada dalam organisasi, mereka harus disiapkan juga potensinya, kemampuannya, skillnya, agar bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang akan dihadapi organisasi di masa yang akan datang. Kalau dari sisi pengertian ya, nah ini ada pengertian perencanaan dan pengembangan. Jadi kita mulai dari pengertian perencanaan SDM. Jadi perencanaan SDM adalah tentu proses sistematis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja organisasi dari sisi jumlah,
maupun dari kualitas ya, dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Jadi tujuannya untuk agar organisasi efektif. Jadi intinya merencanakan karena ada faktor yang disebut dengan kuantitas dan kualitas ya. Nah, ini gunanya untuk organisasi di masa yang akan datang. Nah, beberapa pendapat ahli seperti yang dikemukakan oleh Gary Dessler, perencanaan SDM adalah proses untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa depan serta langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya. Jadi kebutuhan di masa yang akan datang harus tahu eh, apa kategori SDM yang dibutuhkan, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu menurut Gary Dessler. Kalau menurut Mattis dan Jackson ya menyatakan bahwa perencanaan SDM merupakan proses mengantisipasi dan menyediakan tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi memenuhi tenaga kerja yang tepat, yang sesuai pada waktu yang tepat gitu. Nah, untuk apa? Tentu untuk kebutuhan organisasi. Jadi dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM itu harus mencakup yang pertama analisis kebutuhan tenaga kerjanya, kemudian peramalan kebutuhan SDM-nya, kemudian penyesuaian antara kebutuhan organisasi dan ketersediaan tenaga kerja, dan penyusunan strategi pemenuhan tenaga kerja. Jadi harus ada analisis kebutuhan SDM ya. Sehingga nanti ada peramalan yang digunakan untuk kira-kira SDM seperti apa yang dibutuhkan dalam organisasi. Jadi harus ada proyeksi. Baru nanti penyesuaian dengan kompetensi dan strategi bagaimana memenuhinya. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM merupakan proses peningkatan kemampuan individu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi ada 3 kata kunci ya, meningkatkan dengan cara mendidik, melatih, dan memberikan kesempatan dia untuk bekerja sehingga dia memiliki pengalaman dalam bekerja. Tentu tujuannya sama, meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Werner dan D. Simon ya, pengembangan SDM adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pembelajaran, keterampilan, dan kapasitas individu agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi organisasi. Nah, bersama ya, ada aktivitas pembelajaran, ada peningkatan keterampilan dan peningkatan kapasitas. Kemudian menurut Nelder menyatakan bahwa pengembangan SDM merupakan usaha terorganisir untuk meningkatkan kemampuan manusia melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Jadi sama ya, ada kata kunci melatih dan mendidik. Jadi dengan demikian pengembangan SDM berfokus pada apa? Peningkatan kompetensi, pengembangan potensi individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan kualitas organisasi. Jadi ada 4 ya isunya. Peningkatan kompetensi, pengembangan potensi, kemudian peningkatan produktivitas, dan peningkatan kualitas organisasi. Nah, adapun nanti ruang lingkup yang menjadi aktivitas dari perencanaan pengembangan SDM itu secara umum ada aktivitas namanya analisis jabatan atau job analysis. Ini adalah proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Jadi penting dimulai dari yang namanya job analysis agar tahu ya skill apa nanti yang dibutuhkan untuk tugas dan tanggung jawab tertentu pada sebuah organisasi. Kemudian yang kedua ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Ini menentukan sejumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada rekrutmen dan seleksi ya. Jadi ini proses mencari dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini menjadi salah satu pembahasan kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ada aktivitas pelatihan dan pengembangan. Ya, ini untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan melalui berbagai program pengembangan. Kemudian ada perencanaan karir. Ini proses membantu karyawan merencanakan dan mengembangkan jalur karir dalam organisasi. Kemudian ada manajemen talenta. Ini strategi organisasi untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaiknya. Baru nanti ada namanya pengembangan organisasi atau organization development. Ini upaya meningkatkan ya aktivitas ataupun efektivitas organisasi melalui perubahan sistem, budaya, dan struktur organisasi. Sedangkan landasan teori yang akan kita pakai itu nanti ada beberapa ya, seperti dari teorinya human capital ya. Teori human capital ini menyatakan bahwa manusia merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi. Jadi investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan akan meningkatkan produktivitas individu. Jadi menurut teori human capital itu, perusahaan atau organisasi bisnis wajib melakukan investasi terhadap pegawainya dengan cara memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Karena nanti gunanya untuk produktivitas kerja organisasi juga. Nah, tokoh utama dalam teori ini adalah Gary Becker ya, yang menjelaskan bahwa investasi pada manusia akan menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi organisasi. Jadi investasi bukan hanya sekedar aset berupa aset saja, tetapi juga tentu harus juga ada investasi di bidang SDM. Karena SDM kan yang akan menjalankan organisasi. Kemudian ada teori resource based view ya atau RBV. Ini teori ini menyatakan bahwa keunggulan kompetitif organisasi berasal dari sumber daya yang unik dan sulit ditiru. Salah satunya ya SDM. Jadi menurut Bernie 91, SDM yang memiliki kompetensi tinggi, pengetahuan yang unik, dan budaya kerja yang kuat menjadi sumber keunggulan kompetitif organisasi. Kemudian ada teori manajemen strategis SDM. Ini menjelaskan bahwa pengelolaan SDM harus selaras dengan strategi organisasi. Ini menurut Wright dan McMahon ya. Jadi manajemen SDM strategis menekankan integrasi antara kebijakan SDM dengan strategi bisnis organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi harus memahami ya konsep integrasi ya antara kebijakan SDM dengan strategi bisnis organisasi. Jadi seperti apa strategi bisnis organisasi harus berkaitan dengan kebijakan SDM-nya agar nanti strategi bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian teori pembelajaran organisasi ya, ini menurut Peter Senge ya. Jadi organisasi yang mampu belajar dan mengembangkan pengetahuan karyawan secara berkelanjutan akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ya, karena memang perubahan ini adalah sebuah keniscayaan. Suka tidak suka, mau tidak mau, organisasi harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi untuk menghadapi perubahan tersebut. Jadi pengembangan SDM menjadi kunci dalam membangun organisasi pembelajar. Jadi kalau misalnya tidak ada upaya untuk mengembangkan SDM, maka organisasi tidak akan bisa mampu belajar dengan baik. Beberapa landasan empiris ya. Jadi dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang disebutkan dalam penelitian Deliri dan Doty, menunjukkan bahwa praktek manajemen SDM yang efektif berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Begitu juga menurut penelitian Usailit ya, menemukan bahwa investasi pada pelatihan dan pengembangan karyawan meningkatkan produktivitas serta profitabilitas ya. Kemudian juga penelitian Becker dan Gerhardt
menunjukkan bahwa sistem manajemen SDM yang terintegrasi mampu meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Kemudian studi empiris di berbagai sektor menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki perencanaan SDM yang baik cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi serta produktivitas yang lebih baik. Nah, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pengembangan SDM bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga terbukti secara empiris memberikan dampak positif terhadap keberhasilan organisasi. Secara teoritis berarti ahli yang sudah menjelaskan tentang pentingnya perencanaan pengembangan SDM. Secara empiris, bukti dari berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan bahwa perencanaan pengembangan SDM itu dibutuhkan dalam organisasi. Baik, kita masuk terakhir kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah perencanaan dan pengembangan SDM merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memastikan ya, bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Perencanaan SDM berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan pengembangan SDM berfokus pada peningkatan kapasitas. Nah, jadi perencanaan itu berfokus pada pemenuhannya. Ya, nanti di situ akan dilihat, dianalisis ya, kategori tenaga kerja apa yang dibutuhkan. Pengembangannya setelah diperoleh baru dilatih, dididik, dan ditingkatkan kompetensinya. Jadi secara teoritis konsep ini didukung oleh berbagai teori seperti human capital theory, resource by resource based view, dan strategic human resource management. Nah, secara empiris ditunjukkan dari sejumlah penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengelolaan SDM yang efektif memberikan kontribusi signifikan terhadap organisasi. Baik, ini daftar pustakanya, nanti bisa dibaca juga ya, dan bisa dipelajari bahan-bahan daftar pustaka ini untuk dilihat juga, merupakan penelitian dan berbagai teori. Baik, saya kira ini ya materi kita di pertemuan pertama dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan SDM. Kalau nanti memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan ditanyakan di grup WA. Nanti akan saya jawab atau di add linknya. Nah, nanti akan saya pantau di add linknya sehingga nanti kita juga ada aktivitas diskusi setelah melihat ataupun menonton video ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.